Saya mencatat juga, saya agak serius untuk menanyakan ini, Mas Anies. Mudah-mudahan Anda tidak terkejut dengan pertanyaan saya. Dari apa yang Anda sampaikan, terkesan ada pemaksaan di sini. Apakah saya boleh menanyakan kepada Anda bahwa Anda berpikir ada invisible hand, ada kekuatan besar yang mendorong kasus ini berjalan? Kita tidak perlu berspekulasi tentang siapanya, ya. Tetapi kita menyaksikan ada keanehan-keanehan di sini. Bukan siapa, tapi adakah itu? Kita belum bicara pada siapa. Kalau kita lihat peristiwa yang terjadi ya, Bung Aiman, bila memang ini semua mendasarkan kepada seluruh fakta yang disampaikan di persidangan, mengapa seluruh fakta itu tidak dipertimbangkan ya oleh hakim? Kenapa ya hakim tidak mempertimbangkan itu semua? Seakan-akan dakwaan dan putusan itu seperti sama. Lalu buat apa 23 kali sidang? Sederhana sekali, bukan? Ada kejanggalan, dan tidak tahu kejanggalan itu terjadi karena apa. Dan saya rasa panelis yang di sana akan bisa memiliki informasi, bukan hanya status data, ya, tapi perspektif terkait proses yang sesungguhnya terjadi di pengadilan-pengadilan. saya membaca kegelisahan Mas Anies, termasuk juga pernyataan terakhir Mas Anies waktu di sidang terakhir, ketika Mas Anies menyampaikan, ketika ini didiamkan, ketika penguasa kekuasaan mendiamkan hal-hal seperti ini, maka negara akan runtuh. Bisa dijelaskan, Mas Anies? Ya, karena begini, jadi kalau kita perhatikan ya, ketika ada ketidakpastian hukum seperti sekarang, maka bayangkan orang-orang yang akan melakukan investasi di Indonesia. Mereka akan melihat di mana ada kepastian hukum. Dan Tom Lembong ini barangkali salah satu sedikit kasus, mungkin satu-satunya kasus di mana peristiwa tersangka korupsi diberitakan di media internasional. Bagaimana nanti bisa lihat listnya banyak sekali. Dan berita-beritanya itu justru mempertanyakan dakwaan terhadap Tom Lembong. Ini Indonesia ini bukan negara paling bersih di dunia. Kita punya masalah korupsi. Dan dunia itu kalau dengar ada orang tertangkap korupsi di Indonesia itu bukan barang yang aneh. Tapi ketika Tom Lembong diperiksa, muncul berita begitu banyak mempertanyakan ini. Jadi kita lihat satu internasional. Yang kedua, bagi para kaum profesional yang terlibat dengan kegiatan pemerintah, mereka akan berpikir ulang. Bila terlibat dalam kebijakan-kebijakan pemerintah dan kemudian ada konsekuensi keuntungan di pihak lain dan tidak ada niat jahat, lalu keuntungan akibat ada keuntungan pihak lain dianggap merugikan keuangan negara, buat apa berkiprah bersama pemerintah kalau kemudian masalah ini? Yang ketiga, bayangkan best talent kita yang hari ini berada di dunia internasional, yang semua sedang belajar, yang sedang berkarya. Kita semua ingin best brain itu kembali, dan best brain itu terlibat dalam bangun Indonesia. Dan ketika melihat mereka seperti ini, lah, Tom Lembong saja yang orang bisa bekerja di mana saja di seluruh dunia, memilih pulang, memilih bekerja di Indonesia, memilih bekerja untuk pemerintah, untuk rakyat, dan kemudian muncul situasi seperti ini. Pesannya itu pesan yang keliru. Itulah sebabnya penting bagi pemerintah untuk melihat peristiwa ini. Bukan semata-mata soal Tomnya saja, tapi konsekuensi yang terjadi akibat putusan ini itu amat besar dan menyangkut lintas sektor.